Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita di Legenda Misteri Nusantara. Tim kita sekarang lagi menelusuri tentang sejarah atau misteri gong. Hutan malam. Hutan malam apa? Malang apa malam? Malang. Hutan Malang. Yang dibilang warga sekitar, misalkan ada satu kejadian atau apa musibah di daerah Bojonggede ini, gong ini berbunyi sendiri. Dan memang suasananya sih di tengah-tengah rumahan warga juga ya. Coba kamera lihat ke sana, dan mungkin ini ada makam-makam keluarga mungkin. Dan di sebelah gong sini juga ada dua makam. Ya mungkin makam itu kakak beradik. Coba di shoot di dua makam ini. Makam itu Innalillah. makanya kita lihat lagi nanti bagaimana sejarahnya. Ikuti terus channel kami di Legenda Misteri Nusantara. Nama saya Sinta Novita. Kebetulan saya dikasih amanat sama nenek buat jagain gong yang ada di dekat rumah kan. Gong itu udah turun temurun dari awalnya dulu dari uyutnya lagi kayak gitu. Kalau untuk ini dia maksudnya gong atau gamelan apa gimana? Awalnya dulu lengkap. Awalnya dulu lengkap. Musik gamelan kayak gitu, cuma karena apa sih udah ada beberapa yang hilang, jadi cuma ada gong 2 sama kenongnya ada 3 atau 4. Hilangnya secara gaib atau Kurang tahu deh dulunya sebelum dikasih ke nenek. Nenek. Kalau pas udah nenek dulu kan lengkap tuh, ada perhiasan pengantin gitu, riasan pengantin, terus gamelan, semua alat musik sampai yang apa sih yang pokoknya lengkap lah gitu ya. Sekarang tinggal beberapa doang sisanya. Ini gong ini kita sebut gong aja ya bro. Iya. Ya. Gong ini maksudnya dari zaman kerajaan atau Dari Sunan Kalijaga ya, cuman dari Sultan Keraton Cirebon. Jadi Keraton Cirebon? Keraton sebenarnya, jadi Sunan Kalijaga itu kan maksudnya kayak pindah-pindahan juga ya. Terus dia tuh dari Keraton Cirebon dia bawa alat itu ke sini. Dari Gunung Jati teh. Dari Kalijaga. Kalijaga. Sunan Kalijaga. Menurut cerita nenek. Ya menurut ceritanya. Itu bisa sampai gongnya ini sampai ke sini tuh gimana? Dulu kan karena emang punya kayak apa sih? Kayak macam Kalau sekarang model kan sekarang IO paguyuban gitu. ya? Iya. Jadi kalau buat acara-acara dulu kan panggungnya aja bikin sendiri dari gotong royong warga kayak gitu. Jadi alat musiknya kalau dulu sih kayak secara cuma-cuma gitu. Berarti kalau si Tete berarti jatuhnya cucu berarti ya? Udah Cicit berarti? udah cicitnya lagi. Cicit ke cicitnya lagi berarti ya? Kalau dengar-dengar itu ya katanya sih, dengar-dengar dari warga sekitar kalau misalkan ada bencana katanya itu gong bunyi sendiri atau gimana ya? Kita ngerasain sendiri ya, jam 3 pagi itu tuh bunyi sendiri sampai warga kampung sini kan pada ini ya, pada WA kan sekarang WA ya. Pada nanya gitu katanya, siapa yang mainin gong gitu, dikiranya saya lagi di sana kan, nggak ada yang main. Terus kita juga ngedengar bunyi lama ya, lumayan lama. Mainnya musik atau ngegong? Berarti tadi barusan dari mana? Gong ini asal dari mana? Keraton Cirebon. Dari Keraton Cirebon berarti gitu, dari Keraton Cirebon. Banyak banget yang minta, tapi emang nggak bisa ya, maksudnya udah ada garis keturunannya gitu. Jadi kalau pesan dari orang tuanya nenek itu, kalau misalnya nanti udah nggak ada yang mengurus, dia harus dikubur tapi di tempat yang sama, nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Jadi kalau misalnya udah nggak mau ada yang ngurus itu, digaliin lubang gitu terus dikubur di situ juga.
Berarti udah ratusan tahun berarti kayak. Iya, Ratusan tahun. itu kuningan asli. Makanya kemarin kuningan sempat asli. hilang. Nggak tahu dibawa pemulung atau nggak tahu hilang gaib ya. Tapi dia balik lagi. Karena sebelumnya kan emang nggak dikunci tempatnya. Selain apa namanya dimainin gong gitu, ada cerita apa lagi tuh kalau dari Kalau mistisnya dulu, gitu? banyak yang sering berobat ya, maksudnya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang emang bener-bener nyata gitu, maksudnya dari orang yang nggak bisa ngomong sama sekali. Terus itu si nenek ya yang ngalamin. Jadi di cekungan gongnya itu ada air, terus airnya itu dituang ke gelas, diminumin sama anak yang nggak bisa ngomong itu. Langsung alhamdulillah, padahal anaknya udah gede, maksudnya udah SD gitu kan, emang nggak bisa ngomong sama sekali, langsung sembuh gitu. Semua cucunya juga pada ini udah pada tahu semua gitu ininya. Kalau nenek mah emang dari dulunya bisa ngobatin orang. Kalau neneknya itu teh asli sini atau? Asli. Oh, asli sini. Berarti perjalanan gong ini dan gua lama udah ratusan tahun berarti ya. Emang berarti sejarahnya ini emang gong ini berarti dari kerajaan gitu berarti. Iya. Jadi dari kerajaan. Gitu aja kali ya? Sama apa? Petilasi. Katanya sih cuma kalau misalnya kesana emang nggak tahu ya sejarahnya. Tapi kalau nenek cerita mah apa sih, kalau itu kan kerajaan juga yang apa sih kayak putri, terus sama anak buahnya itu kayak siluman kera gitu. Cuma kalau berhubungan langsung emang kalau saya pribadi mah belum pernah gitu. Cuma kalau nenek sih bilangnya katanya ada hubungannya juga gitu. Cuma karena Sahabat Legenda Misteri Nusantara, sekarang saya sudah berada di gongnya gamelan yang konon katanya tadi kita sampaikan sudah, bahwa kalau gong ini berbunyi bahkan ada pertanda akan terjadi sesuatu. Makanya di sini bakal kita kuak sejarahnya dan apa saja misterinya. Ikuti terus channel kami Legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekarang kita akan melakukan sesi zikir yang dilakukan oleh tim kita. Yang satu ada di depan gong dan yang satu lagi berada di makam dua saudara. Ikuti terus apa yang akan terjadi di channel Legenda Misteri Nusantara. Halo, ini siapa? Hah? Ngomong pakai bahasa manusia. Siapa? Hah? Siapa? Aku kangen dengan Kanjeng Sunan. Sunan. Berselawat di sini. Emang ini dulu tempatnya Kanjeng Sunan siapa? Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Kendati.
Dulu tempat ini emang buat apa? Mengajar agama Islam. Hah? Terus? Kamu ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apanya Sunan? Aku muridnya. Muridnya? Iya. Tapi tempat di sini disalahgunain nggak? Tuh, jadi bagi saya menggunakan Buat apa? untuk mencari ilmu di sini. Padahal salah mereka. Terus? Ada lagi? Aku ingin berselawat dengan Kanjeng Sunan. Aku rindu padanya. Kalau sekarang salawatan gimana? Ya boleh. Ya coba kamu yang mulai. Di sana Kanjeng Sunan. Di mana? Datang. Iya, Yaudah dia baca. ada di belakang sana. Yaudah baca salawat. Ayo baca salawat. Ada bersama di sini. Yaudah. Di Yaudah. sini ada Quran juga. Yaudah ayo kita baca salawat. Tapi sebelum makan itu, saya rindu dengan itu. Gimana itu? Hah? Yaudah makasih ya. Enggak, dulu saya makan itu. Dengan guru saya. Guru saya ada di belakang guru Anda. Hmm. Saya mohon izin untuk meminta dengan Kanjeng Sunan. Gimana? Udahin aja. Hah? Mau main? Salawat aja, salawat. Yaudah ayo. Ayo udah kita baca salawat yuk. Yuk baca salawat. Baca salawat. Baca di. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihil ragaib wa husnul khatimi wa yastazkil gamamu biwazihil karimi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Benar. Kamu salah. Saya ingin selatan Jawa. Saya rindu Kanjeng Sunan. Nih, tolong recordnya. Kamu tidak memainkan itunya. Yaudah ini dimainkan ya. Tapi kamu baca juga. Ya. Jangan kamera, video sini, video. Oh masuk lagi. Lightning tamin dulu. Oh, HP gue mana? Lightning di atas tuh. Aku rindu kepadamu. Ayo nyanyi. Salawat padang bulan nih. Ya.
bangen anyar tak sanggup penganten anyar becangan panegan bling mingkui lunyolo nyupene kana kanggam baso dadat ira kanggam baso dadat ira dadat ira dadat ira kuitir badai ngepinggir dongga mana rumatane kanggo seba mangko sore kanggo seba mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane suna suraku surakiyo elera elera Ya. Makasih ya. Sama. Insya Allah dapat izin kita bersihin ini semua. Ya. Ya, sudah balik ya. Sudah balik ya. Putihnya. Ngerekod. Masih ngerekod. Itunya pencet ya, pencet lagi. Center. Tadi kita sudah melakukan sesi zikir. Nah, mungkin tadi satu-satu yang ada di mana namanya di depan gong itu mungkin yang masuk salah satu muridnya beliau ya. Jadi gong ini peninggalan atau pernah dimainkan oleh Sunan Syarif Hidayatullah yaitu Sunan Gunung Jati, dan mungkin memang pernah dimainkan juga oleh Sunan Kalijaga karena memang penyebaran Islam dengan menggunakan gamelan ini adalah Syekh Syarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga. Dan ini yang dua makam ini adalah makam yang dibilang tadi sama warga sini adalah makam keturunannya gitu loh. Jadi turun menurun menjaga gong ini dan sekarang nggak diurus karena mungkin nggak kuat untuk keturunan yang sekarang. Nah kita tanya ini Mas Ibeng yang tadi zikir di makam, apa yang dirasakan Mas Ibeng? Awalnya banyak hawa yang ini, cuman lebih sejuk di sini sih. Sejuk, terus pas gong itu dimainkan rasa kayak pengen sedih pun ada, kayak gimana ya, kayak kebayang gitu, kayak ada yang apa, mukanya sih samar tapi ada yang mainin, mungkin itu para ulama dulu kali ya, ataupun Syarif Hidayatullah, tapi mukanya samar tapi dengan jubah putih, tapi sejuk di situ, kayak berasa kayak ingin selawat di situ sambil dengan iringan gong gamelan itu, sejuk sih. Cuman yang disayangkan tempat ini tidak dirawat, padahal di sini banyak sejarahnya gitu kan. Cuman disayangkan itu aja sih. Jadi itulah sedikit apa yang kita bisa ulas tentang sejarah gong yang ada di Bojonggede ini. Jadi salah kalau misalkan ada satu pertanda, mungkin memang pertanda dari wali-wali yang dulu atau pertanda dari ulama-ulama yang ada di sini untuk memperingatkan orang Bojong ini, karena memang wilayah Bojong ini sudah banyak yang dirusak oleh ya warga-warganya sinilah, mungkin banyak pendatang juga, dan ternyata sejarah di sini adalah sejarah dari
Kesunanan Cirebon dari Syekh Syarif Hidayatullah. Berarti yang nanti kita akan ulas adalah ya mungkin ke kerajaan Muara Beres, yaitu Raden Surawisesa, karena Raden Surawisesa termasuk kakek atau bapak atau paman dari Syekh Syarif Hidayatullah, karena Raden Surawisesa ini adalah kakak dari dari Larasantang. Dari Larasantang beda ibu. Gitu. Ya alhamdulillah kita sudah bisa menguak sedikit banyaknya tentang sejarah Gong Bojonggede ini, yang memang ternyata ini adalah peninggalan wali. Bukan untuk meminta atau yang macam-macam, tapi kita harus lestarikan karena Islam masuk ke Indonesia ini bisa melalui gong ini atau gamelan ini, yang sebenarnya kita harus lestarikan. Ya Mas Awang ya. Terus ikuti channel kami, tonton terus, share ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda. Dukung channel kami di Legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.